Di antara yang terkenal adalah Ramadan. Apa itu Ramadan? Itu kan telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti artinya apa? Artinya kalau yang tidak beriman ini, mohon maaf, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala siyama junnah wa sababan muwassalan ilal jannah wa wiqayatan minal ma'asi fid dunya wa naril akhirah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah alladzi wassala syari'atahu kutiba alaina asyama fi sahril barokah. Amma ba'd. Kesempatan ini bulan yang mulia, bulan istimewa, bulan yang dikatakan oleh para ulama syahrul maghfirah. Kenapa dikatakan syahrul maghfirah? Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada hambanya, khususnya hamba umat Nabi Muhammad SAW itu akan dijadikan hamba-hamba yang diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bulan Ramadan ini bukan hanya bulan kita disuruh atau diperintahkan untuk berpuasa, tapi bulan ini adalah bulan di mana kita akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disampaikan bahwa Ramadan baina Ramadan was sholatu baina sholat wal jum'atu baina jum'at kaffaratun lid-dunubi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tujuan terpenting di antara tujuan inti dari puasa itu adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu harus melewati perjalanan dulu, melewati tangga-tangga yang perlu dilewati oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, tangga-tangga itu Allah menyiapkan dengan beberapa konsep. Di antara yang terkenal adalah Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan itu adalah suatu nama bulan. Nama bulan yang dinamakan oleh orang Arab, bahkan nama ini sebelum pada tahun-tahun Islam atau sebelum datangnya Islam. Kenapa demikian? Tujuan daripada nama Ramadan itu sendiri adalah dari kata Ramadan itu ar-romdoa atau Romado. Artinya apa? Harorotus hari atau al-ardu al-haroroh. Itu orang-orang Arab dulu mengatakan membuat nama itu karena pada waktu itu ketika menciptakan satu nama Ramadan itu pada waktu yang sangat panas. Lah, panasnya matahari yang membakar tanah ini memicu bagaimana sesuatu yang sangat panas ini bisa membakar sesuatu yang lain. Maka dari asal kata Ramadan itu sendiri adalah membakar. Membakar apa untuk kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Membakar dosa-dosa kita selama perjalanan hidup kita, selama perjalanan yang telah lewat. Berarti apa, Pak? Berarti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidak tersisa. Iya, betul. Tidak tersisa. Semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kecuali satu illal kabair, kecuali orang-orang yang melakukan dosa besar. Nah, ini adalah satu fursah adz-dzahabiyah, kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kesempatan pada tahun ini misalnya kita bisa beribadah puasa. Berarti Allah cinta kepada kita. Yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini itu kan telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti artinya apa? Artinya kalau yang tidak beriman ini, mohon maaf, mungkin tidak kuat puasa. Lah, kunci atau passwordnya ketika kita mau diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, harus beriman dan melaksanakan puasa, terus malamnya melaksanakan qiyam. Ini tahapan-tahapannya. Kita mau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dimasukkan menjadi orang yang takwa, itu harus melalui tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ketika satu peristiwa yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika Rasulullah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ala darajatil minbar, ketika Rasulullah ini mau menaiki tangga mimbar di masjid, faqala amin. Ini cara wong Jawa niku, Kanjeng Nabi ujuk-ujuk amin gitu. Ujuk-ujuk amin, tidak tidak ada apa-apa, tidak dawuh napa-napa, saderenge ujuk-ujuk Gusti Kanjeng Nabi niku amin, amin. Nah, sahabat yang ada di sekeliling Kanjeng Nabi di depannya mimbar itu lalu bertanya ketika turun dari mimbar, faqala ashabuhu alama amanta ya Rasulullah, atas apa engkau membaca amin ya Rasulullah? Rasul menjawab, faqala atani Jibril. Jibril tadi datang. Nah, ini Kanjeng Nabi kalau dengan malaikat Jibril jelas langsung berkomunikasi secara langsung. Ibaratnya nyuwun sewu, kalau di kita kiai-kiai sepuh yang bisa berkomunikasi dengan warail hijab, itu ujuk-ujuk amin, ujuk-ujuk amin. Lah, Nabi Rasulullah waktu itu juga amin, amin loh. Para sahabat bertanya, loh ada apa Kanjeng Nabi? Ini tadi ada malaikat Jibril. Terus Nabi menyampaikan lagi, faqala raghiba anfum ri'in adroka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang menemui bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin, maka aku langsung membaca amin. Supaya apa? Supaya aku termasuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ramadan kesempatan yang tidak boleh disia-siakan karena ini mukaffiratun baina Ramadan wa Ramadan al-muqbil, al-jum'ah wal jum'ah, as-sholat wal sholah, itu adalah penghapusan dosa. Maka disinilah dikatakan bahwa Ramadan itu dinamakan bulan maghfirah. Lah, maghfirahnya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala atau khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, celaka orang yang tidak
mendapatkan ampunan. Padahal ada promo, ibaratnya kalau sekarang itu ada promo. Promo penghapusan dosa misalnya. Apa itu? Satu, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang nomor satu, tahapannya siapa yang puasa dengan iman, berarti kalau yang tidak iman berarti mboten poso. Nggih. Wahtisaban dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ampunan satu. Berarti ini namanya maghfirah. Nomor dua, orang yang man qoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama orang yang menjalankan ibadah Ramadan pada malam hari, qiyamul lail, tarawih, salat malam, maka dia juga mendapatkan ampunan dosa dari apa yang telah dilakukan 1 tahun atau waktu tahun yang telah kelewat. Nah, dari sini bisa kita ketahui bersama bahwa puasa Ramadan itu menuju menjadi orang takwa itu dibersihkan dulu. Karena takwa itu adalah tempat yang mulia. Ibaratnya kalau orang kita, takwa itu ibaratnya tempat sing apik utawa napa meneh kulkas sing apik regane 100 juta misalnya. Napa niku kulkasnya regane 100 juta. Lah, yang mau dimasukkan di dalam kulkas yang harga mahal ini berarti harus barang-barang yang istimewa-istimewa. Tidak mungkin sampah masuk nong kulkas regane larang, nggak mungkin. Maka harus dibersihkan. Oh, ini nggak layak, singkirkan. Oh, ini sebenarnya layak tapi kotor, maka dibersihkan dulu. Ada tahapan-tahapan, harus diantaranya harus dibakar dulu. Harus dimasak dulu, harus dibersihkan dulu dengan deterjen dan lain sebagainya. Itu adalah tahapan-tahapan supaya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bulan yang mulia ini tentunya karena doa kita mustajabah, masih ada waktu beberapa hari. Ini masih banyak yang akan kita kerjakan pada bulan Ramadan. Semoga kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tadi disampaikan Rasulullah tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang celaka, yaitu orang yang menemui bulan Ramadan tapi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal promonya ada. Kenapa tidak melakukannya? Karena kekuatan imannya kurang kuat, kekuatan imannya kurang tebal, kekuatan imannya masih tipis, kekuatan imannya masih mudah digoyang oleh hawa nafsu yang ada di dirinya. Padahal syaitan pada bulan Ramadan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa yang budiman, yang baik, pada bulan Ramadan ini marilah kita semangat untuk menyiapkan diri kita semuanya, yaitu menyambut maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita berdoa kita termasuk orang-orang yang diberikan jalan, yang diberikan sabab, yang diberikan wasilah menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan maghfirah di dunia hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Demikian sekilas yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga Allah berkenan mengijabahi doa-doa kita. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.